Karena pada video sebelumnya untuk bukti memorial ketiga atau penyesuaian, untuk bukti memorial kedua atau penyesuaian kedua di sini sudah selesai, maka kita akan lanjut pada bukti memorial ketiga. Di sini untuk bukti memorial ketiga akan dibagi menjadi beberapa bagian untuk videonya. Untuk bukti memorial pertama akan dibahas tentang pada poin 1-2, pada video kedua akan dibahas pada poin 3-4, dan bagian terakhir akan dibahas pada poin kelima. Sehingga yang pertama di sini kita langsung saja menjurnal, langsung memberi tanggal 31. Lalu di sini dimulai daripada penyesuaian yang pertama. Cadangan kerugian piutang ditaksir 3% dari saldo piutang dagang akhir periode. Untuk akhir periode di sini adalah bulan Desember 2023, sehingga kita harus membuka neraca saldo bulan Desember tahun 2023. Di sini tertera cadangan kerugian piutang ditaksir 3% dari saldo piutang dagang akhir periode. Kita cari terlebih dahulu untuk saldo piutang dagang akhir periode di sini, yakni pada account receivable atau piutang dagang sebesar Rp456.432.000. Sehingga pada kalkulator kita ketik terlebih dahulu sebesar 456.432.000 rupiah. Nah, di sini untuk taksirannya dari saldo piutang dagang sebesar 456 juta ini, 456.432.000 rupiah ditaksir 3% untuk cadangan kerugian piutang. Maka di sini untuk saldo piutang dagangnya kita kalikan 3%. Berdasarkan penyesuaiannya kita kalikan dengan 3%. Nah, di sini ternyata setelah dikalikan 3%, maka untuk saldo cadangan kerugian piutang dagangnya adalah sebesar Rp13.692.000. Maka untuk menjurnalnya bagaimana? Kita tidak boleh menjurnal ini terlebih dahulu dengan angka hasil perkaliannya. Kita cek kembali apakah di sini ada saldo cadangan kerugian piutang dagang. Ternyata ada, yakni pada allowance for the full debt, yakni sebesar 12.800.000 merupakan saldo cadangan kerugian piutang dagang pada bulan Desember 2023 tanggal 31. Namun karena di sini telah disesuaikan, ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian dan di sini terdapat penyesuaian, maka untuk cadangan kerugian yang sebenarnya sebesar Rp13.692.000 yang diperoleh dari taksiran 3% cadangan kerugian piutang dagang dikalikan dengan saldo piutang dagang sebesar Rp456.432.000, maka untuk nominal cadangan kerugian piutang dagang pada bulan Desember 2023 yakni sebesar Rp13.692.960. Namun di sini sudah terdapat saldo cadangan kerugian piutang dagang sebesar Rp12.800.000. Karena di sini sudah terdapat saldo awal sebesar Rp12.800.000 tersebut. Lalu untuk penyesuaiannya sebesar Rp13.692.960 ini, maka berapa kenaikannya dari Rp12.800.000? Mengapa ditanyakan kenaikan? Kan di sini awalnya pada akhir Desember ini terdapat saldo cadangan kerugian piutang dagang sebesar Rp12.800.000. Namun sejatinya setelah disesuaikan untuk cadangan kerugian piutang yang sebenarnya seharusnya adalah 3% dari perkalian 3% atas saldo piutang dagang akhir periode, yakni
3%, maaf, 456 juta sekian-sekian ini merupakan saldo piutang dagang akhir periode diperoleh dari neraca saldo. Lalu kita kalikan 3% atas cadangan kerugian piutangnya. Maka diperoleh cadangan kerugian piutang atau nominal aslinya sebesar Rp13.692.960. Maka di awalnya di sini telah terdapat saldonya sebesar 12.800, maka di sini mengalami peningkatan dari saldo awalnya. Yang dimana saldo awal piutang dagang itu sebesar 12.800 kan. Namun di sini setelah ditaksir ternyata di sini Rp13.692.960. Maka dari 12.800 ke 13.600 sekian ini mengalami kenaikan atas cadangan kerugian piutang. Karena telah diketahui ini telah mengalami kenaikan, maka untuk kenaikan cadangan kerugian piutang atau kenaikan kerugian piutang dagang, maka untuk di debitnya kita posisikan akun beban kerugian piutang dagang. Karena kan tadi berdasarkan analisa tadi kan awalnya gitu 12.800 untuk cadangan kerugian piutang dagangnya. Kemudian mengalami kenaikan ke 13.900 ke 13.690.960. Maaf, mengalami kenaikan sebesar 13.692.960. Karena mengalami kenaikan, di sini cadangan kerugian pun bertambah dan beban kerugian pun bertambah. Maka untuk yang di debit kita catat beban kerugian piutang karena kerugian piutang itu tadi bertambah dengan akun pada daftar akun, yakni dengan menggunakan akun bad debt expense. Sehingga kita menuliskan nama akun itu di posisi debit. Dan karena akun cadangan kerugian pun ikut bertambah, maka kita ingat kembali pada pembahasan awal sebelumnya, cadangan kerugian piutang jika bertambah akan kita posisikan di kredit dan akan jika berkurang akan posisikan di debit. Karena di sini bertambah, maka kita catat cadangan kerugian piutang di posisi kredit dengan nama akun yakni allowance for the full debt. Langsung kita catat. Nah, lalu nominalnya berapa? Kita ingat kembali. Nominal pertama yakni sebesar 12.800. Lalu di sini terdapat kenaikan setelah kita taksir, yakni kenaikannya pada 13.692.960. Lalu berapa agar 12.800 ini dapat naik ke 13 juta sekian? Yakni caranya kita menggunakan angka 13.692 ini untuk saldo cadangan kerugian piutang sebenarnya dikurangi dengan saldo awal untuk melihat berapa kenaikannya, yakni sebesar 2.800, maka kenaikannya sebesar Rp892.960. Maka yang ini kita catat, yakni kenaikannya bukan saldo akhirnya. Maka langsung saja kita catat sebesar 692.960.
Maka di sini untuk penyesuaian yang ketiga pada poin pertama sudah selesai. Lalu lanjut pada poin yang kedua. Untuk poin yang kedua di sini, listrik, air, telepon, dan internet bulan Desember sebesar 1.437 akan dibayar pada tanggal 10 Januari, yang dimana tagihan listrik, air, telepon, dan internet bulan Desember di sini akan dibayar perusahaan pada bulan Januari. Nah, kita ingat karena di sini terdapat tagihan atau biaya listrik, air, dan telepon ini, listrik, air, telepon, dan internet pada bulan Desember ini ternyata ada tagihannya, maka tagihan atas listrik, air, dan telepon ini karena bertambah, maka akan kita catat sebagai beban listrik, air, telepon, dan internet. Karena bebannya itu bertambah, atau tagihan listrik, air, telepon, dan internet pada bulan Desember itu bertambah, maka kita akan catat sebagai beban dengan akun electricity, water, tap, and internet expense. Langsung saja kita catat di posisi debit karena di sini tagihan listrik, air, telepon, dan internet bulan Desember itu ada, sehingga tagihan kita itu bertambah untuk membayar beban listrik itu. Karena bertambah akan dicatat sebagai beban, sehingga beban akan dicatat ke dalam posisi debit karena bertambah. Karena di sini beban bertambah. Lalu kemudian akan dibayar pada tanggal 10 Januari, yang dimana ini merupakan tagihan Desember akan dibayar pada bulan Januari, sehingga akan dibayar pada bulan depannya. Karena akan dibayar kepada bulan depannya, sehingga kita belum membayarnya pada bulan ini, maka akan kita catat sebagai hutang biaya. Karena atas biaya listrik, air, dan telepon, dan internet bulan Desember belum kita bayar dan akan dibayar di bulan depannya, tepatnya pada tanggal 10 Januari. Karena akan dibayarkan pada bulan Januari untuk tagihan Desember bulan 2023 yang akan dibayar di tanggal 10 Januari 2024, maka akan dicatat sebagai hutang biaya. Hutang biaya jika bertambah akan kita catat di bagian atau dicatat di posisi kredit dengan nama akun hutang biaya atau hutang beban, yakni expense payable. Karena expense payable ini saldo normalnya kredit, jika bertambah masuk kredit dan berkurang masuk debit. Karena di sini tagihan kita bertambah atau tagihan listrik, air, telepon, dan internet di sini bertambah namun belum dibayar, maka hutang biaya pun atau hutang beban pun bertambah, sehingga akan kita posisikan di posisi kredit dengan nama akun expense payable. Lalu berapa nominalnya? Di sini sudah tertera sebesar Rp1.437. Maka langsung saja kita catat dengan nominal yang tertera. Tidak perlu menghitung-hitung lagi. Maka untuk poin yang kedua pada penyesuaian ketiga di sini sudah selesai.